In other news, Australian and Indonesian foreign and defence ministers reaffirmed their commitment. Anda lebih senang melihat yang ini. Senyum langka Mr. Wang Yi saat bertemu Menhan Safriyah Samsudin dan Menlu Sugiono. Atau yang ini, tatapan dingin nan presisi di meja perundingan 2+2 bersama Menlu dan Menhan Australia. Di atas kanvas geopolitik bulan Agustus ini, dua potret tersebut merekam betapa anggun sekaligus menegangkannya langkah diplomasi pertahanan kita. Dua menteri kunci Indonesia secara intensif menari di atas sembilu persaingan daya pengaruh global. Posisi Indonesia hari ini bak permata yang berkilau di tengah samudra, diperebutkan, disanjung, dan dicumbu oleh para raksasa. Namun ingat, ini bukan tentang siapa yang paling merayu, melainkan tentang bagaimana kita mengarungi gelombang tanpa sedikit pun membiarkan kemudi kedaulatan terlepas dari genggaman. Mitos dan senyum dari timur. Mari kita benamkan pandangan pada riak pertama, pergerakan sang maestro diplomasi Tiongkok, Mr. Wang Yi. Tokoh senior yang dikenal sebagai karang keras, kaku, dingin, dan acap kali membuat ciut nyali lawan bicaranya, justru melangkah keluar dari Jakarta membawa gestur hangat yang amat langka. Ada siratan makna yang meliuk halus di balik sunggingan senyum itu. Kedatangan sosok legendaris ini menegaskan sebuah fakta implisit. Betapapun besarnya pengaruh sang naga di Asia, mereka tetap membutuhkan sandaran stabilitas dari Indonesia. Kehangatan yang terpancar di Jakarta bukanlah sekadar basa-basi protokol diplomatik, melainkan pengakuan tersirat atas bobot tawar Republik ini yang tak bisa diabaikan. Meniti arus pertumbuhan dan benteng Nusantara. Namun di balik ramahnya ramah tamah, terdapat bentangan kalkulasi strategis yang teramat rumit. Tiongkok membawa gravitasi ekonomi yang maha dahsyat, menjanjikan ketahanan rantai pasok dan akselerasi teknologi bagi kawasan. Menghadapi dorongan gravitasi tersebut, kepemimpinan kita dituntut piawai meniti buih. Kita memanfaatkan gelombang investasi dan penguatan infrastruktur tanpa boleh terpeleset ke dalam arus ketergantungan. Setiap kesepakatan adalah seni menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan keteguhan menjaga batas maritim Nusantara. Kita menyambut uluran tangan perdagangan sembari memastikan kedaulatan di perairan sendiri tetap tegak berdiri tanpa ada celah yang terkompromi. Serius di meja Canberra. Belum genap gema perundingan Jakarta menyurut, panggung diplomasi bergeser cepat. Pada tanggal 26 Agustus, Menlu dan Menhan Indonesia duduk berhadapan dalam format 2+2 bersama Menlu dan Menhan Australia. Atmosfernya berubah seketika. Senyum hangat sesekali berganti dengan raut wajah yang merapat tegang. Di meja rapat, dahi mengernyit, garis bibir mengencang, dan sorot mata memancarkan konsentrasi tingkat tinggi. Tatapan penuh kalkulasi itu menjadi bukti otentik bahwa memperjuangkan nasib dan keamanan negara sebesar Indonesia tidak serenyah obrolan di ruang santai. Ada tarik ulur kepentingan yang amat menguras energi, di mana setiap draft perjanjian diuji hingga ke titik koma paling krusial. Tarian sabuk keamanan selat dan samudra. Mengapa pertemuan dengan tetangga selatan ini menguras begitu banyak daya pikir? Sebab Australia adalah simpul penting dari arsitektur pertahanan barat yang kini makin terikat dalam fakta strategis seperti AUKUS. Bagi Indonesia, merajut kerja sama keamanan dengan Canberra ibarat menenun benang sutra di antara semak berduri. Kita mengunci komitmen stabilitas kawasan dan keterbukaan komunikasi militer, namun di saat yang sama menolak secara tegas wilayah Nusantara dijadikan pijakan persaingan daya gempur antar blok. Kita menjalin persahabatan yang erat, tanpa sedikit pun memberi ruang bagi bayang-bayang aliansi luar untuk mendikte arah kompas pertahanan nasional kita. Seni bebas aktif tanpa celah. Dua dinamika ini mengajarkan kita sebuah realitas geopolitik yang matang. Kepemimpinan negara sebesar ini tidak semudah memilah kawan dan lawan secara naif. Ada sebagian politisi mungkin beranggapan kita harus berpihak tegak lurus pada satu kutub. Namun, para pengambil keputusan paham betul bahwa keberpihakan mutlak adalah awal dari keterikatan yang membelenggu. Jika kita merapat penuh ke timur, kita rentan dikendalikan. Jika kita menyerahkan diri ke barat, kita kehilangan kemandirian. Maka, tarian diplomasi bebas aktif dimainkan dengan sangat cermat, dirangkul demi profitabilitas nasional, dipagari demi menjaga martabat. Keuntungan strategis adalah harga mati, sedangkan kerugian geopolitik adalah pantangan utama. Pada akhirnya,
Ukuran sejati keberhasilan diplomasi pertahanan bukan dihitung dari ramahnya gestur Mr. Wang Yi atau peliknya diskusi dengan Canberra, melainkan dari apa yang benar-benar berbekas bagi postur pertahanan Nusantara. Apakah alih teknologi militer kita kian terakselerasi? Apakah stabilitas wilayah laut dan udara kita makin tak tergoyahkan? Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Anda lebih senang melihat senyum diplomasinya Mr. Wang Yi bersama Menhan Safri dan Menlu Sugiono, atau gestur serius di meja 2+2 Australia? Jawabannya tentu satu. Kita paling senang saat Indonesia memegang kendali penuh di kedua meja tersebut. Tulis analisis terbaik Anda di kolom komentar.